Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Saputra. Dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari presentasi kami yang berjudul Jaringan Akses Fiber Teknologi dan Jaringan Akses Fiber DLC dan PON. Tujuan dari pembuatan ini adalah satu, merancang desain jaringan FFTH di perumahan. Yang kedua, mensimulasikan desain jaringan FFTH yang telah dirancang dengan menerapkan standar teknologi XPGON untuk perumahan. Jaringan akses fiber atau optical access network atau yang lebih sering disebut dengan JAR-LOCAF, jaringan local access fiber, merupakan suatu solusi strategis bagi jaringan pelanggan namun sangat sensitif terhadap jenis teknologi. Penggelaran suatu teknologi JAR-LOCAF tidak optimum bila diterapkan secara kasus per kasus, baik dari sisi perencanaan maupun pengoperasian. Keberadaan panduan dan ketetapan pemilihan teknologi sangat mempengaruhi kesuksesan kegiatan operasi dan perawatan efektivitas investasi serta kemudian menyediakan jasa-jasa baru. Oke, sekian dari saya. Saya akan sambung ke Mustafahan. Perkenalkan, nama saya Mustafa Raniliatno dari kelompok 3 akan menambahkan hasil presentasi dari Andrian Saputra. Teknologi JAR-LOCAF adalah teknologi yang sedang berkembang sehingga sebagai metode transmisi dimungkinkan untuk diterapkan dalam relatif masih terbatas jumlah implementasinya di lapangan. Teknologi JAR-LOCAF yang saat ini sedang berkembang dengan baik di antara lain DLC, Digital Load Carrier, PON, Positive Optical Network, dan AON, Active Optical Network, dan HFC, Hybrid Fiber Coax. DLC, PON, dan AON merupakan teknologi JAR-LOCAF yang dapat diintegrasi dengan copper pair, sedangkan HFC merupakan teknologi JAR-LOCAF yang terintegrasi dengan koaksial. Pemilihan teknologi JAR-LOCAF harus memperhatikan beberapa kriteria antara lain. 1. Jenis jasa dan kapasitas. 2. Kemudahan O dan M. 3. Konfigurasi dan keandalan sistem atau reliability. 4. Kompatibilitas antarmuka dan sesuai standar atau compatibility. 5. Tidak mudah usang dan dijamin produksinya. 6. Biaya Fiber Cooper. Teknologi konfigurasi. DLC konvensional, DLC generasi baru, atau fleksibel, atau multiplexer. PON, AON. Dasar tipe. Point to point. 1. IS strip A. 2. IS strip B. 1. Point to multipoint. 2. Percabangan sinyal optik pasif. Point to multipoint melalui perangkat percabangan sinyal optik aktif. Jenis: IS strip A 1, IS strip A 2, IS strip B 1, IS strip A 2, IS strip B 3, DS 1, IS strip A 2, IS strip B. Keterangan: telah banyak digunakan di dunia, relatif baru, dan belum banyak digunakan. Mulai dioperasikan secara komersial pada tahun 1994 dalam tahap pengembangan dan belum banyak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmar Sadi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang jaringan akses fiber DLC dan PON. Itu yang pertama, dan yang kedua yaitu transmisi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu jaringan akses fiber DLC dan PON. Sistem DLC banyak digunakan bagi pelanggan yang terkumpul di gedung tinggi. Pemilihan sistem DLC basic atau primer disesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan kebutuhan pelanggan dan pertimbangan investasi. Sistem PON dapat digunakan bagi pelanggan yang terkumpul di gedung tinggi maupun pelanggan tersebar di rumah-rumah tunggal, dan akan semakin ekonomis bila digunakan juga untuk menyalurkan jasa TV kabel.
atau CATV dan jasa pita lebar lainnya. Hal ini ditempuh dengan cara instalasi co-locate, yaitu menggunakan kabel serat optik dan perangkat satu daya yang sama. Selanjutnya yaitu transmisi. Baik PON, DLC maupun teknologi jar lokaf lainnya menggunakan suatu teknik transmisi. Teknologi transmisi jasa interaktif pita sempit pada jar lokaf ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu skema transmisinya Space Division Multiplexing, disingkat dengan SDM. Skema transmisi dua arahnya yaitu simplex. Jumlah serat optik yang digunakan ada 2. Panjang gelombangnya 1310 nanometer. Keterangannya, sinyal kirim dan sinyal diterima dikirim melalui serat optik yang berbeda. Skema transmisi yang kedua yaitu Wave Division Multiplexing, disingkat dengan WDM. Skema transmisi dua arahnya yaitu diplex. Jumlah serat optiknya ada 1. Panjang gelombangnya di sini ada 2. Untuk sinyal yang diterima yaitu 1550 nanometer, dan untuk panjang gelombang sinyal yang dikirim yaitu 1310 nanometer. Di sini keterangannya, sinyal kirim dan sinyal terima dikirim pada waktu yang bersamaan, tetapi menggunakan panjang gelombang yang berbeda. Skema transmisi yang ketiga yaitu Time Compression Multiplexing atau disingkat dengan TCM. Skema transmisi dua arahnya yaitu duplex. Jumlah serat optiknya 1. Panjang gelombangnya itu 1310 sinyal kirim dan sinyal terima. Keterangannya, sinyal kirim dan sinyal terima dikirim melalui waktu yang berbeda dan bergantian. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.